Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bobi Taufik Nur dari 21 KPI 2. Terima kasih berkenan hadir pada podcast dengar ini. Melalui podcast ini saya ingin berbagi sedikit tentang pandangan berdakwah secara bijak, santun, dan tetap berpegang pada nilai-nilai konstitusi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi pengingat, penguat, serta pencerah bagi kita semua. Seringkali kita ingin menyampaikan kebenaran, tetapi lupa bahwa cara kita menyampaikan juga harus benar. Hari ini saya ingin berbicara tentang dakwah, bukan sekedar dakwah, tapi dakwah yang berkonstitusi bijak, santun, dan menjaga persatuan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang paling baik." Ayat ini mengajarkan dakwah itu bukan hanya apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana kita menyampaikannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya bukan hanya lisan, tapi tulisan, komentar, bahkan repost Instagram seperti di media sosial lainnya juga termasuk. Membawa dakwah ke dalam kerangka konstitusi. Kita hidup di negara hukum. Dakwah yang baik harus bisa memuliakan negara, bukan memecah belah, karena Islam menuntun kita menjadi pembawa rahmat, bukan sumber perpecahan. Pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini berarti kita berdakwah bebas berbicara, tapi pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi menjamin penghormatan atas hak orang lain. Dan disinilah hikmahnya, kebebasan itu ada pada etika, ada batas, dan ada tanggung jawab. Di era digital memang memudahkan dakwah. Sekali kirim ribuan orang bisa membaca, tapi justru karena mudah itulah etika harus diperketat. Hari ini dakwah tidak lagi hanya di mimbar, ia ada di komentar Instagram, Twitter, TikTok, bahkan status WhatsApp. Tetapi jika cara berdakwah membuat orang lari, jika bahasan kita menyinggung, jika postingan kita memecah belah, maka itu bukan dakwah, itu hanya kemarahan yang memakai baju agama. Kita harus ingat, persatuan itu perintah agama, bukan sekadar jargon negara. Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin satu dengan yang lain ibarat satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya perbedaan bukan alasan untuk membenci. Berbeda pandangan, berbeda organisasi, bahkan berbeda mazhab tidak membuat kita kurang Islam dari yang lain. Moderasi beragama itu bukan melemahkan iman, tapi menguatkan akhlak, bukan menyamakan semua agama, tetapi menghormati kemanusiaan. Maka marilah berdakwah dengan cara yang memuliakan, dengan hikmah bukan hinaan, dengan ilmu bukan prasangka, dengan cinta bukan amarah. Karena dakwah yang paling kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling lembut akhlaknya. Semoga
semoga kita menjadi bagian dari dakwah yang mencerahkan, bukan memecah belah, dakwah yang berkonstitusi, bermoral dan penuh rahmat. Itu saya dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.